Hai, perkenalkan nama saya Subarsoki, biasa dipanggil Zul. Halo, saya Maudi Kurnia, biasa dipanggil Maudi. Halo, saya Mirati Kumanda, biasa dipanggil Wira. Kami dari kelompok 2 Sistem Politik Indonesia akan membahas mengenai pengertian partai politik dan fungsi partai politik, Macam-macam ideologi partai politik dan kondisi aktual partai politik di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela dan kehendak yang sama dan cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang atau organisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Selanjutnya kita masuk pada bagian fungsi dari partai politik. Menurut Yusa Juandi dalam bukunya Pengantar Ilmu Politik tahun 2017 mengatakan ada 5 fungsi dari partai politik itu sendiri. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana sosialisasi politik, yang dimana sarana sosialisasi politik ini mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi masyarakat sebagai warga negara. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi dalam sarana rekrutmen politik, partai politik ini akan melakukan seleksi, pemilihan, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang yang akan menduduki jabatan di kancah pemerintahan. Nah, teman-teman, di fungsi rekrutmen politik ini, partai politik akan memanfaatkan waktunya untuk memilih kader-kader yang berkualitas. Karena semakin tinggi kualitas dari kader partai politik tersebut, maka kesempatan untuk menduduki jabatan di kancah nasional akan semakin baik. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana partisipasi politik. Sarana partisipasi politik ini di mana partai politik menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui proses pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Fungsi yang keempat yaitu sebagai sarana komunikasi politik. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik akan menghubungkan arus antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan ketika ada aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat, maka partai politik ini akan menampung aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada pemerintah. Adapun fungsi yang kelima yaitu sebagai pengatur konflik. Nah, partai politik ini sebagai pengatur konflik akan mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya konflik. Nah, itulah tadi 5 fungsi partai politik menurut Yusa Juandi. Selanjutnya kita akan bahas fungsi partai politik dari undang-undang. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 2, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar warga negara Indonesia sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, menyerap, menghimpun, dan menyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam ideologi partai politik. Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi tidak terlepas dari ideologi yang dianut. Berikut beberapa ideologi partai politik di Indonesia, yaitu yang pertama, nasionalis. Ideologi nasionalis adalah paham yang mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama demi kepentingan nasional. Nasionalisme menjadi ideologi yang paling mutakhir dalam pemahaman
politik nasional. Puncak pencapaian ide politiknya adalah menghasilkan sebuah sistem politik nation state atau negara bangsa sebagai entitas politik yang kuat di tengah lingkungan debat manusia di dunia. Yang kedua yaitu ideologi Islam. Ideologi Islam atau Islamisme adalah ideologi yang berkeyakinan bahwa Islam harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kehidupan pribadi. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan pengertian dari partai politik, fungsi partai politik, dan juga ideologi tentang partai politik, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi aktual partai politik di Indonesia. Nah, kelompok kami telah menghadirkan beberapa narasumber. Yang pertama adalah narasumber yang terjun langsung ke dalam dunia politik atau dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja di dunia politik. Nah teman-teman, seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kita akan menghadirkan narasumber terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah narasumber yang pertama yaitu saya sudah bersama dengan Bapak Muhtar SH MH, di mana Bapak Muhtar ini merupakan dosen di Universitas Negeri Makassar, mengajar pada program studi PPKN dan juga hukum bisnis. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Gilian hari ini sehat. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Izin Pak, kami dari PPKN kelas A ingin mewawancarai Bapak terkait dengan politik di Indonesia. Nah, menurut Bapak bagaimana sih kondisi aktual partai politik di Indonesia sekarang ini? Oke, baik. Terima kasih Ondi dan rekan-rekan dari PPKN. Jadi kalau bertanya soal kondisi partai politik di Indonesia hari ini dari sudut pandang fungsi, tentu dapat kita lihat bahwa partai politik hari ini dalam pandangan saya tentu belum optimal menjalankan peran dan fungsi sesuai amanat dari undang-undang partai politik, ya. Di mana kita tahu bahwa partai politik itu adalah infrastruktur politik yang tegasnya menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi publik, kemudian dielaborasi, kemudian dikomunikasikan dalam lembaga suprastruktur politik seperti DPR, kemudian lahirlah kebijakan negara. Nah ini yang saya kira dalam waktu-waktu terakhir ini, terutama pada saat era reformasi berada, partai politik kita itu cenderung lebih pragmatis. Mereka kadang hanya terlihat dari itu yang dirasakan. Dapat kita potret dari hasil survei bahwa partai politik ini seperti kalau saya bilang makhluk nocturnal gitu ya, hanya bekerja di satu waktu. Makhluk nocturnal itu bersama malam hari, sama dengan partai politik. Mereka akan tampak terorganisir pada saat misalnya menjelang tahun-tahun politik. Kita tahu bahwa periodisasi politik elektoral kita itu per 5 tahun. Dan bisa kita lihat bahwa di saat itulah partai politik aktif mengkampanyekan visi misi, termasuk mengkampanyekan calon. Nah sebenarnya partai politik itu harus selalu ada di masyarakat, entah itu di tahun-tahun politik ataupun tahun-tahun yang memang lagi tenang, bukan politik. Kenapa? Karena salah satu fungsinya juga selain untuk sebagai sarana elaborasi kepentingan dari masyarakat menjadi kebijakan di level pemerintahan, partai politik juga harus hadir untuk memberikan pendidikan politik. Ini yang saya kira peran yang amat penting, mengingat bangsa Indonesia masih butuh dipimpin untuk masuk di era demokrasi yang lebih mapan. Peran partai politik saya kira harus dioptimalkan di sektor itu. Jadi selain sarana untuk bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mengakses jabatan politik melalui kontestasi elektoral, partai politik ini harus hadir untuk memberikan wawasan dan pemahaman politik kepada masyarakat, dan saya kira itu paling penting untuk membangun demokrasi yang sehat ini. Baik Pak, terkait tadi Bapak sebagai pengamat politik, apakah Bapak partai politik sekarang ini sudah menjalani fungsinya dengan baik sebagaimana di undang-undang
yang sebagai pendidik politik, sebagai pengimpul aspirasi masyarakat, bisa dikatakan untuk menciptakan iklim yang kondusif. Menurut Bapak? Iya, kondisi ideal tentang fungsi partai politik saya kira belum sepenuhnya dijalankan di Indonesia, terutama dijalankan dari fungsi-fungsi yang disebutkan tadi oleh teman-teman. Saya kira kita semua punya pandangan yang berbeda, tapi saya secara pribadi dapat melihat itu seperti yang di awal saya sampaikan tadi, ada kesan bahwa partai politik itu hadir pada masa-masa jelang tahun politik saja atau mendekati pemilihan, kalau kita sebut dengan kompetisi elektoral. Nah, ini yang menjadi miss di antara kita semua, karena fungsi partai seperti yang disebutkan teman-teman tadi, misalnya sebagai sarana pendidikan politik, kemudian menjadi corong aspirasi masyarakat yang menyambungkan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat yang kedua menjadi kebijakan, itu tidak begitu nampak. Memang di DPR itu ketika fraksi partai sudah masuk, ada kegiatan-kegiatan di fasilitas negara seperti reses, kunjungan damping untuk menyerap aspirasi, tapi tetap juga itu dianggap kurang karena dilakukan oleh lembaga struktur politik setelah pemilihan. Nah, harapan kita sebenarnya ke depan, partai politik ini hadir setiap saat, karena sesungguhnya partai politik itu tidak bisa dilepaskan perannya sebagai bagian dari masyarakatnya. Jadi mereka hidup dan lahir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang berikutnya, fungsi juga yang teramat penting adalah fungsi kaderisasi partai. Fungsi kaderisasi partai ini dalam rangka untuk membuat agar partai politik ini menjadi wahana bagi putra-putri terbaik bangsa untuk diberikan pemahaman tentang bagaimana tujuan negara ini atau tujuan negara ini dapat dijalankan dengan peran-peran politik. Nah, ini yang saya kira juga belum optimal, ya. Ya, teman-teman, itu tadi terkait dengan kondisi aktual partai politik di Indonesia. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Pak tentang kondisi partai politik sekarang? Kondisi partai politik sekarang banyak, ya, jumlahnya bertambah. Itu artinya di negara kita ini membuka diri untuk ya menerima siapapun yang ingin ya berpolitik ya dengan sistem demokrasi yang kita anut. Jadi saya kira ini bentuk daripada bagaimana masyarakat Indonesia itu tidak dipaku dengan beberapa partai saja, tapi mereka bisa membentuk partai tapi dengan aturan yang berlaku. Berarti Pak, dengan bertambahnya partai ini merupakan salah satu bentuk bahwa demokrasi di Indonesia itu betul-betul berjalan. Iya, sebagaimana mestinya. Melihat fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ya, pada pasal 11 ayat 2 mengenai fungsinya, Pak, ya, mengenai pada poin D mengenai partisipasi politik warga negara Indonesia. Menurut Bapak bagaimana kondisi partisipasi masyarakat? Ya, partisipasi masyarakat saat ini 2019 juga ya memang ya, tidak menyentuh di angka 100%, ya kira kisaran angka 80% saja, jadi masih ada 20%. Sebagai sarana pengatur konflik, partai politik berusaha untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasi terjadinya konflik. Ketika ada kelompok massa politik tertentu berkonflik dengan kelompok massa politik lainnya, maka saat itulah partai politik menjalankan fungsinya sebagai pengatur konflik. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus terkait dengan fungsi partai politik sebagai pengatur konflik di Indonesia. Yang pertama, konflik pemilu. Partai politik berfungsi sebagai pengatur konflik dalam pemilu. Pemilu seringkali menciptakan persaingan sengit antara partai politik yang berbeda. Namun, partai politik bertanggung jawab untuk menjaga agar persaingan tersebut tetap dalam batas-batas yang sehat dan tidak berujung pada konflik yang merugikan stabilitas politik dan sosial. Yang kedua, konflik sosial.
Partai politik juga memiliki peran dalam mengatur konflik sosial di Indonesia. Misalnya, ketika terjadi konflik etnis, agama, atau konflik antar golongan di masyarakat, partai politik dapat menjadi mediator dan mengambil peran dalam mempromosikan dialog antara kelompok yang berselisih. Yang ketiga, konflik pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah seringkali menimbulkan konflik politik di tingkat lokal. Partai politik dapat berperan sebagai pengatur konflik dengan mengelola persaingan antara calon yang berasal dari partai yang berbeda. Dalam semua contoh di atas, partai politik memiliki tanggung jawab untuk mengelola konflik, mendorong dialog, dan mencari solusi yang baik untuk menjaga stabilitas politik. Fungsi ini penting agar perbedaan pendapat dan konflik politik dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan melalui mekanisme demokrasi. Idealnya, ideologi dalam jumlah partai politik yang begitu banyak harus menjadi pendorong menuju kerjasama dan simpulan solutif konstruktif. Partai-partai harus tetap berpegang pada nilai-nilai politik yang dijunjung tinggi, tapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan kompromi dan mempertimbangkan pandangan orang lain secara terbuka. Sebuah jaringan hubungan harmonis antar partai harus terbentuk untuk menghasilkan keputusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat dan bermanfaat untuk semua pihak. Partai-partai harus bersedia untuk saling mendengarkan dan menerima perspektif yang berbeda, serta mencari solusi yang dirasakan oleh semua orang dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam memandu proses perundingan ini dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan agenda dan menyediakan wadah untuk melibatkan semua pihak dalam sebuah forum yang dapat menyalurkan masukan secara efektif. Selain itu, utamakan dialog konstruktif dan terus komitmen untuk melakukan perubahan positif. Nah teman-teman, jika kita melihat dari sejarah, menjelang kolonial pertama, Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda. Tentu masyarakat pada masa itu masih memperjuangkan, mengusahakan, dan berusaha merebut kekuasaan Belanda untuk mencapai kemerdekaan. Jadi, Indonesia tidak mendapatkan secara langsung pengaruh pada polarisasi partai akibat Perang Dunia Pertama. Sebelum berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, Indonesia masih berstatus Hindia Belanda sebagai koloni. Selama masa penjajahan Belanda, pemerintah dan politik di Indonesia tidak dipengaruhi oleh Perang Dunia Pertama ataupun isu-isu polarisasi partai internasional. Perlu teman-teman ketahui bahwa organisasi politik atau partai politik di Indonesia itu pertama kali muncul pada tahun 1914, lebih tepatnya tahun didirikannya Partai Komunis Indonesia. Nah teman-teman, setelah pemberontakan Indonesia melawan penjajahan Belanda pada tahun 1945, politik di Indonesia lebih dipengaruhi oleh perjuangan menentang kolonialisme internasional dan menekankan persatuan di antara berbagai etnis dan agama di Indonesia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, politik di Indonesia mulai bergeser ke arah ideologi nasionalis dan sosialis dengan ditandainya berdirinya Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Walaupun ada polarisasi seperti pemerintah dan pemberontak, partai-partai ini lebih difokuskan pada isu-isu yang lebih lokal daripada Perang Dunia Pertama. Akibatnya, pengaruh terhadap polarisasi partai ada yang kiri dan juga yang kanan-kanan menjelang Perang Pertama di Indonesia itu tidak ada. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait dengan program politik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kami dan juga rekan yang sudah bergabung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.